kabar Pak Koji hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat selalu. Kedengaran kemarin itu Pak Koji akan melaksanakan pembelajaran yaitu mapel matematika ya? Iya betul sekali. Yang kalau nggak salah itu, kalau saya lihat RPP-nya itu tentang alat ukur. Ya, Pak. Dari pembelajaran itu kira-kira tujuan dari pembelajarannya apa Pak? Yang di situ? Ya, untuk pembelajaran yang saya ambil ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, sosial, emosional, dan budaya positif ya. Yang pertama adalah siswa dapat mengenal satuan baku ya, untuk mengukur panjang dengan tepat. Itu dengan tepat. Yang kedua adalah siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur juga dengan tepat. Jadi tujuan belajarnya hanya dua itu ya. Oke, dari dua pembelajaran itu kira-kira pengembangannya tentang apa Pak? Pengembangan dari pembelajaran itu yang untuk pengembangannya itu ada 4 ya. Untuk ada pengembangannya. Yang pertama itu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu menggunakan diferensiasi produk. Berdasarkan minat belajar siswa. Gitu. Yang keduanya kita menggambarkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri agar siswa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran. Yang ketiga ini mengembangkan budaya positif ya. Budaya positif dengan menjawab salam dari guru, dilanjutkan dengan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang terakhir ini mengembangkan budaya positif juga dengan menjawab pertanyaan dari siswa yang lainnya. Berarti ada 4 itu ya. Ini pembelajaran yang berpihak pada murid itu pembelajaran diferensiasi adalah diferensiasi produk ya. Berarti diferensiasi untuk proses dan yang ini belum ya. Belum. Bertahap ya. Pengen nanti. Oke ya. Dari sekian itu semuanya strategi apa yang akan Bapak laksanakan untuk besok? Rencana strateginya yang pertama adalah saya membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa ya, sesuai dengan minat belajar mereka tentunya. Yang kedua, saya membuat RPP berdiferensiasi, sosial, emosional, dan juga budaya positif. Yang ketiganya saya menyiapkan materi pembelajaran LKPD, terus ada lagi media pembelajaran tentunya, macam-macam alat ukur ataupun permainan nantinya yang akan saya tampilkan. Saya juga menghadirkan alat ukur nyatanya saya hadirkan ya. Seperti itu yang lebihnya. Dan juga tentang proses penilaiannya proses penilaiannya. Iya, berarti dari hasil dari produk siswa itu sendiri ya. Ini semoga bisa terlaksana ya, Pak Koji, dan semoga nanti pembelajaran diferensiasi, pembelajaran berpihak pada siswa itu betul-betul siswa bisa menikmati, siswa bisa mengikuti sepenuhnya dari pembelajaran ini. Kemudian dari pembelajaran sosial emosional betul-betul siswa itu akan merasa senang, merasa nyaman, sehingga pembelajaran itu bisa sepenuhnya terserap oleh siswa. Kemudian semoga dari budaya positif pun juga bisa terlaksana, yaitu dengan kesadaran penuh siswa merasa bertanggung jawab untuk belajar atas kesadarannya sendiri. Oke. Dan ya mungkin demikian Pak Uci, dan semoga silakan untuk bisa dilaksanakan. Nanti tapi saya mohon izin, nanti akan saya video proses pembelajarannya, dan kita supervisi sedikit ya. Saya selaku supervisor, Bapak saya mohon maaf, dan saya berani untuk mendampingi untuk kita perbaikan secara bersama untuk pembelajaran. Terima kasih Pak. Semoga bisa terlaksana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat luar biasa. Ya. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Restu, kenapa restu? Mamanya
rumah sakit ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang lain berangkat semua ya. Ya, Angka sudah berangkat. Ya, semuanya berangkat. Ya, hari ini Pak Guru akan menyampaikan ada beberapa materi yang nanti kita belajar. Apa saja? Yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan panjang. Itu panjang apa pendek? Nah, nanti kita ukur itu panjang pendeknya. Kedua adalah melakukan pengukuran. Nanti kamu diukur. Apa yang diukur? Benda-benda yang ada di sekitar kamu. Mana alat ukurnya? Nah, ada penggaris. Apa lagi? Ini alat ukur kan? Apa ini? Hah? Meteran, betul. Apa lagi ini? Ada ini. Penggaris sama ya, cuman ini dengan ukuran dengan kamu. Ada lagi yang panjang. Ya, macam-macam penggaris jenisnya banyak ya. Digunakan untuk menghitung. Apa panjang? Nah, kamu ingat ini nggak nih? Jam yang jatuh bentuknya apa? Nanti gede apa kecil kita ukur. Ya, bentuknya apa ini? Bendanya. Nah, jadi bendanya bentuknya apa? Jamnya yang nanti kita ukur. Apa itu? Persegi. Gede apa kecil? Kecil. Kita nanti tentukan ukurannya, maka bisa menyampaikan besar atau kecil. Kemarin ini siapa yang menjatuhkan? Kalau jatuh harus minta maaf. Kayak apa? Ya, masih ingat ini? Ya. Kalau kau buat salah bilang maaf. Maaf. Kalau kau buat salah bilang maaf. Maaf. Kalau kau buat salah, ayo kita lakukan. Kalau kau buat salah bilang maaf. Maaf. Ya. Ini masih ingat? Ya. Jadi kapanpun kamu berbuat salah bilang maaf. Kembali ke pengukurannya. Ya. Tadi besar apa kecil kita tentukan dengan alat ukur. Yang pertama ada apa? Kemudian ada apa lagi? Jangka sorong buat apa? Ukur juga ya. Yang diukur apa yang nanti kita cari tahu ya. Ketika ada apa ini yang bentuknya kayak aneh? Kemudian ada meteran laser. Laser itu apa sih? Ada sinar lasernya berarti ya? Iya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat jamnya. Ini jamnya besar apa kecil? Kita lihat. Coba. Ada yang mau ukur di sini? Boleh kan? Kalau kita masuk. Ya, Rama boleh mak, sini Ram. Ya, boleh Rama, maju Ram. Ukur. Katanya gede apa kecil? Gede apa kecil? Daripada gede kecil kamu ukur saja. Kamu sini nak. Nah. Ukurnya bawahnya. Oke. Seperti ini. Ini di angka berapa, Ram? 35. Kalau 35 jamnya gede apa kecil? 35 cm. Kan? Berarti ini jamnya besar. Ya, ada benda yang lain bisa diukur membandingkan jam. Coba ini berapa? Ukuran. Iya, bendera. Gini. Berapa ini? 27. Besaran mana? Jam dengan itu proyektor. Besar. Jam. Ya, duduk. Terima kasih tepuk tangan untuk Rama. Jadi kita menentukan besar atau kecil. Itu besar itu kecil kita harus ada satuan hitungnya yaitu jangan kamu katakan itu kelihatannya besar ya. Itu kelihatannya kecil ya. Jauh kecil. Hampir diukur ternyata besar. Ya, gitu ya. Lanjut silakan kamu bukumu ukur ada berapa senti. Ataupun benda yang lain. Ataupun benda yang lain silakan. Berapa? Bisa? Berapa? 29 bukunya ini. 21 bukunya sekarang. Berapa? 21. Ada yang mau lain? Benda lain. 26 bukunya si Adiba. 27.
Ya, beda-beda ya. Coba benda yang lain, pensil boleh. Tepaknya berapa, Zian? Berapa? 22 cm. Ini. Gizi, kamu ada tempat pensil? Nah, coba tempat pensilmu berapa? Berapa, Des? Ayo Gizi berapa? 18. Kamu berapa, Zian? 22. Kontak pensilnya si Gizi 18. Zian berapa, Zian? 22. Besar mana? Panjang mana? Panjang punya si Zian. Itulah kita menentukan panjang. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek dengan satuan yang pasti itu menggunakan penggaris. Oke, ini ya. Kita skip lagi, lanjut. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya caranya mengukur menggunakan benda, menggunakan penggaris. Guru tanya lagi, ada benda yang lain ini. Silahkan kamu cari benda yang ada di sini. 30 cm. Tadi punyanya Zizi, kotak pensilnya berapa, Zizi? Kotak pensil 18 cm. Terus apalagi tadi Zia? Bukunya Kesia 29 cm. Boleh di sini. Kamu boleh di sana ya. Pensilnya siapa tadi? Adiba bukunya berapa? Tadi bukunya Adiba 20 berapa? Ya, bukunya Adiba 26. Sekarang kamu sudah tahu dan sudah bisa menggunakan penggaris dengan benar. Ini sudah ada ukurannya. Kamu sudah bisa ini. Nah, sekarang Pak Guru ingin menentukan. Kamu sudah tahu alat ukurnya, sudah praktek pakai garis. Sekarang Pak Guru tanya, pilih benda yang dapat diukur dengan penggaris dan berikan tanda V atau centang. Ini. Siapa yang mau ngasih? Ini apa? Coba siapa yang mau nandai? Sing bisa diukur pakai penggaris. Boleh, silakan. Ayo. Ya, terus Rafa. Iya. Yang bisa diukur pakai garis ya. Kasih tanda saja. Itu pertama kotak pensil bisa nggak? Centang dong. Sini ya. Nah. Oke. V, huruf V. Iya. Ini bisa nggak? Itu diukur pakai penggarisnya kecil ini. Nggak bisa, jangan. Ini. Eja. Bisa kok, baca. Oh, semua lagi. Apa ini? Tangga nggak bisa. Ini apa? Foto bisa ya? Bisa. Centang. Yang ini? Nggak bisa. Apa bisa akuarium? Bisa, centang. Ada berapa benda yang bisa diukur dengan penggaris? Ada tiga. Apa saja? Apa pensil? Bingkai, foto, akuarium. Ya, tepuk tangan untuk Raf. Hari ini pelajarannya kita tentang mengukur apa? Benda. Ada yang diukur bisa nggak pakai penggaris? Hah? Ya, ada yang bisa pakai, yang tidak bisa pakai penggaris? Ada. Kalau yang lebih pendek dari penggaris bisa diukur nggak? Bisa. Kalau yang panjangnya lebih dari penggaris bisa diukur nggak? Nggak. Maka kita simpulkan benda yang kecil atau yang kurang dari panjang penggaris bisa diukur menggunakan penggaris. Tapi benda yang panjang dan penggaris bisa diukur menggunakan alat ukur yang lebih panjang seperti meterannya Pak Guru ini. Coba ada nggak bisa praktek ini? Buktikan dulu, ya benar nggak? Contohnya mejanya si Adiba. Coba ukur pakai penggaris bisa nggak, Din? Nggak bisa. Coba Rel, ukur pakai ini bisa nggak? Panjangnya 50, terus berapa ini? 60. Bisa ya? Ya, bisa. Berarti ini kesimpulan hari ini.
ya bahwa kita bisa mengukur benda yang kecil menggunakan penggaris yang artinya lebih kecil dari penggaris, tapi yang lebih panjang dari penggaris kita menggunakan alat ukur lain. Berarti setiap penggaris atau alat ukur mempunyai fungsi masing-masing. Dan yang ketiga, satuan penggaris untuk mengukur panjang adalah sentimeter. Kamu lihat di penggarismu ada tulisan cm apa tidak? Nah, selain cm ada yang lain tulisan inci, ya betul. Selain yang kita kenal cm, centimeter, ada satuan lain yang digunakan di negara lain yaitu inci. Itu ya untuk pengetahuan kalian. Ya, akhirnya kita belajar apa saja hari ini? Penggaris, ukuran, satuan panjangnya, sentimeter. Nah, tugas kalian di rumah, Pak Guru minta kamu cari benda yang tadi tidak ada di sini. Satu saja yang bisa diukur pakai penggaris, dan satu buah benda yang tidak bisa diukur pakai penggaris. Berarti ada dua. Satu, kamu cari benda yang bisa diukur pakai penggaris, diukur panjangnya berapa. Yang satu yang tidak bisa diukur pakai penggaris, bendanya apa? Tulis di buku tugasmu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Kalau kau minta maaf karena salah, sekarang kalau kamu sudah selesai, ketika tinggal beres. Dan kita sebelum pulang harus berdoa terlebih dahulu. Ya, siap. Ini aja. Urutannya siapa? Silakan maju depan untuk memimpin berdoa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Koji? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Luar biasa, kemarin saya berpikir, saya memperhatikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran yaitu mapel matematika ya. Ya, matematika. Kalau nggak salah itu sub materinya adalah alat ukur. Itu luar biasa, dan dari observasi pengamatan yang saya laksanakan itu ada beberapa yang ingin saya perjelas, ingin saya tanyakan Pak. Itu yang pertama, dari pengamatan tadi pas pelaksanaan pembelajaran area pengembangan itu kalau tidak salah IPA itu ada 4 ya Pak? Ya betul, ya ada 4 area Itu bagaimana keberhasilan dari area pengembangan itu Pak? Coba IPA Pak ceritakan. Ya, untuk area pengembangan saya ada 4 ya Pak. Yang pertama ada mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan diferensiasi produk berdasarkan minat belajar siswa yang kemarin pas pelaksanaannya itu saya bagi siswa yang suka menggambar itu saya kelompokkan untuk membuat produk berupa gambar tentang alat ukur. Yang keduanya ini ada yang siswa senang olahraga. Ini untuk membuat produk atau menceritakan, ada yang bisa tulis, ada yang dengan lisannya diucapkan pengalaman ketika melaksanakan pengukuran. Kemudian yang ketiga itu ada siswa yang suka menulis, itu membuat produk berupa teks teks pengalaman mengenai mengukur panjang benda, tapi dalam bentuk teks diceritakan. Yang kedua ada pengembangan kedua itu menggambarkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri agar siswa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran, dalam itu pokoknya bersungguh-sungguh lah seperti itu pembelajaran. Ini saya kegiatannya kemarin itu berarti yang pas sebelum pas pendahuluan ya. Ini ada menggambarkan manfaat pembelajaran, pelajarannya akan dipelajari supaya mereka akan tertarik. Seperti apa itu yang ada pengembangan ketiga, ini adalah mengembangkan budaya positifnya. Menjawab pertanyaan dari guru, terus
dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa. Doa itu di upper sesi awal, berarti di awal saya melakukan pembukaan, salam, dilanjutkan dengan berdoa. Salah satu dari mereka memimpin doa. Oh gitu. Seperti itu. Dan terakhir ya menjawab salamnya secara bersama-sama ya. Salamnya bersama. Dan yang keempatnya, yang keempat itu mengembangkan budaya positif dengan menjawab pertanyaan dari teman. Oh ya, berarti pas pelaksanaan pembelajaran. Pas pelaksanaan pembelajaran, pas mulai kemarin ada yang mulai maju ke depan. Oh iya. Terus yang lain mengamati, ada yang menanya, yang lain ada yang menjawab. Oke. Terima kasih sekali. Ya, itu yang pertama ya Pak. Terima kasih. Ya dari pengamatan itu tadi yang kemarin dapat 4 komponen pengembangan sudah terlaksana dengan baik dan anak juga secara mayoritas sudah aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua Pak, saya akan sedikit dari hasil observasi saya itu ada beberapa catatan dari saya, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tadi di awal pembelajaran Bapak telah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik, itu dengan secara lesan ya, disampaikan kepada para siswa. Kemudian catatan saya yaitu keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran sudah juga langkah-langkahnya sudah sesuai dengan RPP yang telah dilaksanakan. Kemudian juga di situ ada mengaitkan materi sebelumnya dan merefleksikan siswa yang di akhir pembelajaran. Jadi merefleksikan ada tanya jawab bagaimana senang atau tidak dalam pembelajaran sudah disampaikan, tetapi ada juga yang sedikit yang terlewat ya Pak. Kemudian dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, Bapak hanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Itu untuk konten dan prosesnya belum. Tapi itu sudah luar biasa. Kemudian dari budaya positif dan KSE, kompetensi sosial emosional, dari budaya positif sudah terlaksana, yaitu antara lain tadi yang Bapak sampaikan, yaitu siswa menjawab salam yang disampaikan oleh guru, kemudian siswa berdoa sebelum pelajaran dimulai, serta juga ada yaitu siswa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu untuk budaya positif. Dan untuk KSE-nya yaitu terlaksana ya, menempatkan siswa pada kelompok sesuai dengan kelompok minat belajar ya. Jadi dari materi-materi belajar itu seperti itu. Dan itu tentang KSE Pak, itu sudah luar biasa. Tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari hasil observasi itu. Kira-kira apa saja yang akan Bapak kembangkan berikutnya? Untuk yang akan saya kembangkan dari hasil pengamatan tadi ya, tentunya sepertinya saya perlu bimbingan khusus, khusus bagi siswa yang kemampuannya kurang. Oh iya. Karena tidak siswa yang siswa paling aktif juga ya. Oh iya. Yang kedua juga pada saat praktek di depan kelas itu ada beberapa siswa kan yang nggak mau, ada yang malu-malu, ada yang terpaksa maju ya. Kayak itu mungkin akan saya kembangkan lagi, mungkin kayak pertambahan jam pelajaran dengan profesional ya. Karena ada kelompok tertentu, ini ada beberapa kelompok juga yang memang dia takut karena nggak bisa, ada yang bisa tapi malu. Ya ini jadi tidak semuanya yang kemarin nggak mau maju itu dia nggak bisa, bukan. Ada yang cuma dia belum percaya diri. Nanti saya ingin mengembangkan di situ. Oke Pak. Tapi terutama untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, apakah berikutnya Bapak akan melaksanakan diferensiasi konten dan proses? Ya tentu ya, ingin ya saya pelajari dulu, saya buka dulu ya belajar karena
pendidik selalu ingin merubah, tentunya ingin memberikan inovasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Tentunya saya ingin sekali pembelajaran yang model lain untuk supaya kita apa namanya ya ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan sesuai bakat minat mereka. Oke, bagus sekali ya. Semoga bisa berhasil dan juga terlaksana ya, Pak. Selain itu juga untuk KSE ya, Pak ya, untuk kompetensi sosial emosional juga bukan hanya sekedar kesadaran diri, tapi manajemen diri dan yang lainnya perlu untuk bisa dikembangkan ya, Pak, untuk pembelajaran berikutnya. Oke, Pak, kiranya cukup dari beberapa pertanyaan yang sungguh luar biasa telah Bapak jawab, dan semoga pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan, lebih berpihak kepada siswa. Ya, terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas waktunya Bapak, dan saya ucapkan selamat belajar, selamat melaksanakan tugas berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.